Shalom sobat, hari ini aku mau mengangkat satu pertanyaan yang menurut aku sangat penting dan sangat tidak nyaman untuk dijawab dengan jujur. Pertanyaannya adalah, ketika gereja mengejar relevansi, apa yang dikorbankan? Karena hari ini banyak gereja yang sangat ingin terlihat update. Update dalam gaya, update dalam bahasa, update dalam kemasan, update dalam musik, update dalam citra. Dan semua itu sering dibungkus dengan satu kata yang terdengar sangat positif, relevansi. Nah sobat, masalahnya bukan relevansi itu sendiri. Masalahnya adalah ketika gereja mulai takut terlihat kuno, lebih daripada takut kehilangan yang kudus. Dan di titik itulah sesuatu yang sangat berbahaya mulai terjadi. Mari kita luruskan dulu. Aku tidak sedang berkata bahwa gereja harus sengaja terlihat kuno, susah dipahami, atau anti komunikasi yang baik. Itu bukan poinnya. Tentu gereja harus bisa berbicara kepada manusia zaman ini. Tentu gereja harus bisa dipahami. Tentu gereja tidak boleh menikmati ketidakjelasan hanya demi terlihat lebih rohani. Masalahnya bukan apakah gereja boleh relevan. Masalahnya adalah apa yang terjadi ketika relevansi berubah dari alat menjadi obsesi. Ketika yang paling ditakuti gereja bukan lagi ketidaksetiaan, melainkan terlihat tidak nyambung. Ketika yang paling dicemaskan gereja bukan kehilangan bobot rohani, melainkan kehilangan daya tarik. Ketika yang paling dijaga gereja bukan kekudusan, melainkan kesan bahwa gereja ini masih masuk untuk selera zaman. Nah, disinilah gereja mulai tergelincir. Karena relevansi memberi rasa aman. Kalau gereja terasa relevan, orang lebih mudah datang. Kalau gereja terasa update, orang merasa tidak terlalu asing. Kalau gereja terdengar akrab dengan budaya hari ini, orang merasa lebih nyaman. Dan dari sudut pandang tertentu, itu memang bisa dimengerti. Tetapi disinilah bahayanya, sesuatu yang secara sosial efektif belum tentu sehat secara rohani. Karena kemudian gereja akan dengan sangat mudah mulai berpikir seperti ini. Jangan terlalu berat, jangan terlalu asing, jangan terlalu tegas, jangan terlalu berbeda. Supaya apa? Supaya lebih mudah diterima. Nah, begitu penerimaan menjadi pusat pertimbangan, kesetiaan pelan-pelan mulai digeser ke pinggir. Supaya adil, kita harus bedakan dua hal. Ada relevansi yang sehat, dan ada relevansi yang berubah menjadi berhala. Relevansi yang sehat berarti gereja belajar menyampaikan kebenaran dengan jelas. Bahasanya bisa dipahami, contohnya dekat dengan pergumulan nyata. Komunikasinya tidak sengaja dibuat rumit. Itu baik. Tetapi relevansi berubah menjadi berhala ketika gereja mulai menyesuaikan bukan hanya cara bicara, melainkan juga isi, bobot, bentuk, dan keberanian rohaninya, supaya tidak terasa terlalu mengganggu zaman. Nah, itu bukan lagi alat komunikasi. Itu sudah berubah menjadi penundukan diri kepada selera zaman. Dan gereja mulai tunduk kepada selera zaman, cepat atau lambat akan kehilangan kemampuannya untuk menegur zaman. Mari kita jawab inti pertanyaannya. Apa yang biasanya dikorbankan ketika gereja terlalu mengejar relevansi? Seringkali yang pertama dikorbankan adalah ketegasan. Bahasa dibuat semakin lunak, hal-hal keras dari Injil mulai dibungkus terlalu rapat. Kata-kata seperti dosa, pertobatan, salib, ketaatan, dan kekudusan mulai terasa terlalu berat untuk dibicarakan apa adanya. Lalu yang dikorbankan berikutnya adalah kedalaman. Karena supaya cepat ditangkap, semuanya disederhanakan terus. Supaya tidak terlalu menuntut, semuanya dipermudah. Supaya tidak terlalu menekan, semuanya dilunakkan terus. Lalu berikutnya yang dikorbankan adalah kekudusan.
Karena kekudusan membuat gereja terasa berbeda, dan perbedaan terasa berisiko bagi gereja yang terlalu ingin tampak mudah diterima. Dan akhirnya yang paling tragis, yang dikorbankan adalah identitas gereja itu sendiri. Ini gejala yang sangat kuat. Banyak gereja hari ini sebenarnya tidak terlalu takut salah. Yang lebih mereka takuti adalah terlihat kuno. Takut dianggap tidak relevan, takut dianggap terlalu tradisional, takut dianggap terlalu serius, takut dianggap tidak mengerti generasi sekarang. Lalu karena takut tampak kuno, gereja mulai memoles dirinya terus-menerus. Bukan supaya Injil lebih jelas, tetapi supaya gereja tidak terasa terlalu berbeda. Nah sobat, di sini kita juga harus jujur. Gereja memang tidak dipanggil untuk menjadi aneh hanya demi perbedaan. Tetapi gereja juga tidak dipanggil untuk malu terhadap perbedaan yang lahir dari kebenaran. Dan kalau gereja mulai malu terhadap hal-hal yang justru kudus, maka gereja sedang kehilangan kompas rohaninya. Ini komentar lawan yang paling sering muncul dan memang terdengar masuk akal. Kalau tidak relevan, siapa yang mau datang? Baik, tetapi kita harus menjawab dengan hati-hati. Pertanyaannya bukan gereja harus relevan atau tidak. Pertanyaannya adalah relevan pada level apa? Apakah gereja harus bisa dipahami? Ya. Apakah gereja harus bisa berbicara kepada orang zaman ini? Tentu. Tetapi apakah gereja harus terus mengurangi semua hal yang membuatnya terasa berbeda supaya orang tidak terganggu? Nah, itu lain soal. Karena gereja tidak dipanggil hanya untuk mengundang orang datang. Gereja dipanggil untuk membentuk orang menjadi murid Kristus. Dan pembentukan itu tidak selalu nyaman, tidak selalu ringan, tidak selalu langsung disukai, tidak selalu terasa cocok dengan selera zaman. Jadi kalau ukuran utamanya hanya siapa mau datang, gereja akan sangat mudah menukar panggilan rohaninya dengan strategi keramaian. Akibatnya besar. Pertama, gereja menjadi sangat peka terhadap tren, tetapi kurang peka terhadap kedalaman. Kedua, gereja jadi lebih suka memoles kemasan daripada membangun akar. Ketiga, gereja mulai menilai keberhasilan dari impresi, respon cepat, dan rasa cocok, bukan dari pertobatan yang nyata dan pertumbuhan yang tahan lama. Keempat, jemaat dibentuk untuk menjadi konsumen pengalaman yang nyaman, bukan murid yang sanggup hidup berbeda dari zaman. Dan kelima, gereja kehilangan daya kenabiannya. Kenapa? Karena gereja yang terlalu butuh untuk disukai zaman akan sulit menegur zaman. Gereja yang terlalu ingin terasa aman akan sulit berbicara jujur tentang hal-hal yang kudus. Ini perlu digarisbawahi. Gereja memang harus komunikatif, tetapi komunikatif tidak sama dengan menyerah kepada selera. Gereja boleh memakai teknologi, boleh memperbaiki cara bicara, boleh mengemas dengan lebih tertib, boleh belajar menjangkau manusia modern dengan lebih bijak. Tetapi ketika semua itu dilakukan dengan harga kehilangan ketegasan, kehilangan bobot, kehilangan simbol-simbol yang kudus, kehilangan keberanian untuk berbeda, maka gereja tidak lagi sedang berkomunikasi dengan lebih baik. Gereja sedang bernegosiasi dengan roh zaman. Dan itu jauh lebih serius. Jadi bagaimana seharusnya gereja bersikap? Pertama, gunakan relevansi sebagai alat, bukan sebagai kompas utama. Kedua, jangan takut kalau kebenaran membuat gereja terasa berbeda dari budaya dominan. Ketiga, jaga hal-hal yang kudus, meskipun tidak selalu tampak menarik menurut selera pasar rohani. Keempat, ukur kesehatan gereja dari apa yang dibentuk di dalam umat, bukan hanya dari apa yang terasa berhasil di luar. Dan kelima, didiklah jemaat untuk mencintai yang benar, bukan hanya yang terasa segar. Karena gereja yang dewasa tidak hidup dari tren. Gereja yang dewasa hidup dari akar.
Dan akar itu tidak selalu terlihat keren, tetapi justru akar itulah yang membuat pohon tetap hidup saat musim berubah. Jadi kesimpulannya begini sobat, ketika gereja terlalu mengejar relevansi, yang sering dikorbankan adalah ketegasan, kedalaman, kekudusan, dan akhirnya identitasnya. Relevansi bisa baik, tetapi obsesi untuk selalu tampak update bisa sangat merusak. Karena gereja yang terlalu takut tampak kuno sering kehilangan yang kudus. Ini kalimat yang sangat penting. Gereja tidak dipanggil untuk menjadi gema selera zaman. Gereja dipanggil untuk menjadi saksi kebenaran di tengah zaman. Dan saksi yang sejati tidak selalu terasa nyaman. Kadang ia mengganggu, kadang ia menegur, kadang ia memanggil orang keluar dari pola hidup yang lama. Karena itu, mari kita pegang ini baik-baik. Gereja boleh komunikatif, gereja boleh peka terhadap zaman, tetapi gereja tidak boleh menukar yang kudus demi terlihat selalu update. Kalau kamu setuju, silakan tulis di komentar. Relevan boleh, yang kudus jangan dikorbankan. Dan jika pembahasan ini memberkatimu, bagikan juga kepada teman sepelayananmu agar kita terus bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala gereja. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kamu dan keluarga. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran.